Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Semoga untuk teman-teman dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Kali ini saya ingin membahas tentang tema yang cukup lawas teman-teman, yaitu tentang masalah wali yang mi'raj. Namun meskipun lawas, tema ini masih sering disebut dan disinggung-singgung oleh para Wahabi, terutama Mas Heri Pras. Langsung saja coba kita tengok dulu gimana reaction dari Mas Heri mengenai video seorang Habib yang menceritakan tentang karomah wali yang bisa mi'raj. Oke, kita tengok dulu teman-teman. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Allah, ya Allah, manusia bisa mi'raj, naik buruk. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara. Ya. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 70 kali jelas keluar dari mulutnya. Oke, sudah kita lihat ya teman-teman reaction dari Mas Pras mengenai cerita seorang Habib yang menceritakan karomah seorang wali. Oke, jadi gini ya, jangan kita pahami bahwa mi'raj seorang wali itu ya naik buruk sebagaimana yang di reaction Mas Heri Pras. Di sini saya berdiri di tengah-tengah teman-teman ya, artinya tidak membela cerita tersebut, juga tidak menyalahkan Mas Heri Pras secara penuh yang mendakwahkan tentang khurafat. Kita sepakat bahwa khurafat memang perlu kita tinggalkan dan kita jauhi teman-teman ya. Cuman ketika kita itu terlalu berlebihan tanpa adanya observasi, tentu kesimpulan yang kita dapat adalah kesimpulan yang bisa jadi keliru teman-teman ya. Oke, jadi mi'raj antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali itu tentu memiliki perbedaan teman-teman ya. Jadi nggak sama, nggak naik buruk ya. Adapun cerita Habib itu yang bahwa seorang wali tersebut menghadap Allah, ketemu langsung sama Allah, saya masih belum mencari kejelasan tentang cerita pastinya ya. Di sini yang ingin saya bahas adalah masalah gimana sih sebenarnya mi'raj yang terjadi kepada para wali. Saya sebutkan dulu lah perbedaan antara mi'raj yang dilakukan Rasulullah, ya, mi'raj yang terjadi pada Rasulullah dan juga mi'raj yang terjadi kepada para wali. Pertama, pelaku utamanya sebenarnya ini adalah ya Allah teman-teman ya. Jadi Rasulullah dimi'rajkan, wali juga dimi'rajkan. Yang perlu kita pahami adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj itu ada tujuan utamanya. Apa itu? Yaitu tentang penerimaan wahyu. Ya, ada juga yang mengatakan itu tasliyah sebagai penghibur Rasulullah, ya ada juga. Tentu rangkaian mi'raj yang terjadi pada Rasulullah sangat beda sekali dengan para wali. Ya, Rasulullah itu menerima wahyu, menerima perintah tentang sholat teman-teman ya, sebagaimana yang sudah lumrah. Kemudian Rasulullah pada saat mi'raj itu jasad dan waruhan, artinya jasad dan ruh itu juga ikut mi'raj. Beda dengan wali. Kalau wali itu hanya ruhan saja. Ini sebenarnya sudah perbedaan yang mencolok. Artinya ketika Mas Heri Pras itu sebenarnya mau membahas tentang penolakannya terhadap cerita mi'rajnya seorang wali, ya tentu harus menggunakan data-data yang valid ya. Harus kita pelajari dulu konsepnya kira-kira gimana, ada nggak dalam Islam gitu loh Mas. Oke, ini saya punya referensi mengenai kitab tentang mi'raj teman-teman ya. Kitabul Mi'raj ini dikarang oleh Abil Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Beliau juga pengarang Risalah Qushairiyah yang sangat populer dan ini dikaji di pesantren-pesantren. Ada keterangan begini teman-teman. Ada mas'alatun fa in qila fa mataquluna fil auliya hal yajuzu ayakuna lahum mi'rajun idza qultum bi jawazil karomat. Bagaimana komentar kalian tentang para wali? Apakah mereka itu bisa mi'raj ketika memang kalian itu membolehkan atau mengakui adanya keramat, ya, karomah gitu. Wa ma taquluna fi ma yutlikuhun nas min hadhi ta'ifati min mi'raji Abi Yazid Al-Bustami wa ghairihi. Intinya ini komentarnya para ulama lah tentang sekelompok
para wali yang Mi'raj seperti Abi Yazid Al-Bustami dan yang lain-lain. Kemudian jawabannya gini teman-teman. Kila amal mi'raju bil badan falam yungkol an ahadin walam yukhbar anhu annahu kana lahu wala yab'udu ayyuqala inna dzalika la yakunu li ghairil mustafa bil ijma'i. Secara ijma' ulama dikatakan bahwa kalau seorang wali itu mi'raj dengan badan dan ruhnya, tentu itu tidak ada keterangan sama sekali, bahkan cerita pun tidak ada. Kira-kira begitu. Walau kila inna dzalika fil jawas lakana madhaban. Seandainya kok itu ada, maka itu adalah yang kita ikuti atau yang kita menjadikan pijakan. Wa ila waqtina lam yukhbar an ahadin annahu kana lahu dzalika. Dan sampai detik ini katanya beliau, itu tidak ada satupun keterangan mengenai seorang wali yang mi'raj dengan badan dan ruhan. Artinya ini tidak seperti yang Mas Pras pahami, yang artinya wali itu kalau misalnya mau dimi'rajkan oleh Allah, ya tentu nggak jasadan waruhan, ya nggak naik buruk, nggak naik kendaraan atau bagaimana, nggak seperti itu. Jadi beda. Makanya ketika kita mengingkari mi'raj seorang wali secara penuh, takutnya kita yang salah, teman-teman. Adapun cerita mengenai hitungan seorang wali itu berapa kali mi'raj, 70 kali kah, 30 kali kah, itu ya terserah gitu loh, terserah. Tapi kalau kita menafikan adanya mi'raj yang terjadi pada wali, ya tentu kita perlu hati-hati gitu teman-teman. Karena memang kekuasaan Allah, ya Allah mampulah gitu kan memi'rajkan walinya, ya tentu mampu saja gitu. Lalu bagaimana yang terjadi pada wali? Fa amma fin naumi fa ghairu mustangkarin ayyakuna li ba'dil khawas dzalika. Tentu kalau misalnya itu dalam keadaan tidur, maka bukanlah hal yang perlu kita ingkari. Karena memang hal itu terjadi di sebagian ulama-ulama yang khos, ulama-ulama yang memiliki kekhususan ya, keistimewaan. Intinya begini teman-teman, ketika kita ingin membahas tentang sesuatu, misalnya tentang cerita-cerita khurafat, ya alangkah baiknya Mas Heri Pras itu mengobservasi atau mengidentifikasi data-data yang dituturkan oleh seorang pendai, baru kemudian itu dilacak. Itu kalau Mas Heri Pras mau jujur. Tapi kalau membahasnya dengan cara serampangan, ya mungkin bisa aja lah, asal-asalan aja gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Intinya antara mi'rajnya Rasulullah dan mi'rajnya para wali itu jauh berbeda, jauh berbeda. Ya, pesan yang bisa kita ambil teman-teman, saya teringat suatu kaidah fikih, idza tajawazal amru an haddihi in akasa ila diddihi. Ketika kita membahas sesuatu kok terlalu berlebihan, itu malah menjadi sebuah kesalahan, bisa jadi menjadi kesalahan teman-teman. Artinya Mas Heri Pras ini kalau mau ngebahas tentang khurafat, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau terlalu berlebihan, takutnya malah ada kesalahan di situ. Seperti tadi teman-teman ya, gara-gara Habib tersebut mengatakan 70 kali kemudian melihat Allah, kemudian Mas Heri Pras menutup mata dan mengingkari cerita tersebut secara mutlak. Ya tentu seperti tadi teman-teman yang sudah saya jelaskan dalam kitab Al-Mi'raj. Ya kira-kira perinciannya seperti itu. Beda antara mi'raj seorang wali dan mi'raj yang terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi seorang wali itu nggak nandingi Rasulullah, nggak gitu. Oke, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.